usaha, selamat datang di channel kami, Kelompok 5. Di balik setiap produk lokal yang keren, selalu ada cerita perjuangan, kerja keras, dan inovasi yang luar biasa bagi para pelaku UMKM kita. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai salah satu pelaku UMKM bersama Pak Ali sebagai dasar pemenuhan nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen Muftahang MM, MAK. Let's go. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Teguh Akbar Supriyatna. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha. Sebelumnya saya berterima kasih banyak sudah memberikan waktu dan kesempatannya untuk wawancara hari ini. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pak. Saya ingin tahu nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan usaha ini? Lalu bagaimana usaha ini berkembang? Tahun berdirinya kapan, dan kenapa Bapak milih nama usaha ini gitu Pak? Boleh Pak? Oke, perkenalkan ya, saya Ari Taufik. Saya sebenarnya karyawan BUMN, tapi saya di tahun 2025 saya bersama istri saya mau sebetulnya ingin mencoba mencari passive income ya. Paling utamanya kan kita investasi itu adalah mencari untung, sudah pasti kan. Tapi suatu usaha yang bisa dikerjakan ketika saya juga masih aktif sebagai karyawan BUMN. Waktu itu saya sama istri saya pergi ke pameran franchise di Bintaro tahun 2025 bulan Februari kalau nggak salah ya. Kemudian setelah saya survei beberapa macam-macam usaha franchise, itu ada mie ayam, ada warteg, ada jus, ada pancake Korea, dan akhirnya setelah pertimbangan kita juga berdiskusi, ya udah saya mencoba untuk mengambil franchise ini, namanya Yummy Coin. Jadi nama usahanya Yummy Coin, pancake-nya pancake coin yang kalau dibuka itu ada cheese-nya ya. Iya. Dan bidang usahanya berarti sudah jelas itu kan F&B ya, food and beverage ya. Nah, lokasi usaha itu yang pertama memang sudah dari awal dari franchise-nya sudah merekomendasikan tempat yang ramai, yaitu kampus, sekolah, pasar, rumah sakit. Ya akhirnya setelah saya ambil usaha ini, ya sudah saya mulai survei, mencari lokasi, kemudian saya minta tolong dibantukan ada pekerja dari pusatnya, dari franchise-nya. Awalnya 3 orang awal-awal ya, tapi sekarang efisiensi kita jadi tinggal 1 orang. Oh, berarti untuk karyawan Bapak langsung ambil dari pusat ya Pak? Ada yang dari pusat, ada yang dari kenalan dari asisten saya di rumah. Oh. Jadi berbagai macam tipe orang juga kita screening ya, kita wawancara dulu. Yang srek akhirnya kita rekrut sebagai karyawan. Oh, berarti sampai hari ini total karyawan ada 2? Enggak, saya kurangin jadi tinggal 1. Oh, tinggal 1? Tinggal 1. Oh. Kalau boleh tahu nama karyawan siapa Pak? Nama karyawannya namanya Alfat. Oh, Saat Alfat. ini lagi berjalan, nanti akan ada penggantinya juga. Nanti Alfat juga mau pindah, ada namanya Ipal. Oh, oke. Ya. Oke, terima kasih Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan berikutnya, saya ingin menanya tentang latar belakang usahanya. Apa alasan atau motivasi awal Bapak nih untuk memilih dan untuk mendirikan usaha ini? Ya sebenarnya kan saya memang sama istri saya punya ini ya, visi bahwa kita punya passive income ya, investasi. Karena passive income itu kan sesuatu yang kita tanam uangnya bekerja untuk kita ya, menghasilkan. Dan memang saya selama ini bersama ibu juga cenderung lebih ke mindsetnya karyawan ya. Jadi kita dapat penghasilan bulanan, tapi kita juga pengen punya usaha gitu, dimana kita bisa memonitor tiap bulan, kita ngatur sendiri seperti apa ya konsepnya, seperti apa kita penghasilan dari mana, penjualan apa, dan saya merasa lebih barokah ya kalau kita punya usaha yang mempekerjakan orang ya. Syukur-syukur orangnya banyak gitu kan. Nah jadi
alasan itulah yang membuat saya sama ibu mendirikan usaha ini. Gitu ya Pak. Baik. Hmm. Juga bagaimana perjalanan atau perkembangan usaha dari awal ini hingga berdiri hingga bisa bertahan sampai sekarang ini Pak? Sebenarnya banyak tantangannya. Pertama, kita franchise itu Iya. produk yang viral. Mengandalkan viral itu berarti kan ibarat seperti bisa jadi one time wonder ya. Kalau misalnya Iya. bisa dibilang kalau konsep bisnis itu ada yang kita mengikuti arah ombak. Ketika ombaknya besar, marketnya besar, orang-orangnya viral, dia bisa cepat naik. Tapi juga bisa cepat turun karena apa yang viral itu kan tergantung kemampuan dari si produsen itu untuk tetap menciptakan rasa ketergantungan ya kan sama produk tersebut. Misalnya kayak dulu kita punya Milo cappuccino ya istilahnya ya, cappuccino cincau gitu kan, itu kan booming tapi lama-lama akan tergerus dan hanya beberapa orang yang bertahan. Misalnya dulu ketika online ojek itu muncul, banyak kompetitornya, ada Bluejack, ada namanya ya Uber gitu kan. Iya. Tapi lama-lama akan tereliminasi secara umum, secara alami. Ya itu seperti itu bisnis termasuk pancake ini. Ketika awal-awal muncul sudah banyak kompetitor karena ada brand-brand lain. Iya. Ada brand Pangkoin, Opakoin, ada Gemoikoin, macam-macam lah nama-nama itu. Kemudian juga ketika kita buka franchise, ada juga yang bikin franchise juga yang dekat-dekat sehingga saling mengambil market share ya, mengambil pasar. Nah itu banyak tantangannya sih. Jadi saat boomingnya ada, tapi juga saat ini ada saat survival mode-nya saat ini. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Oke, baik. Kali ini saya akan mempertanyakan tentang bagaimana proses produksi Bapak nih dari mendapatkan bahan baku, terus men-training karyawannya, sampai bagaimana usaha yang Bapak lakukan tuh untuk terus menarik pelanggan gitu. Apakah dengan promosi atau berjualan di tempat lain atau seperti apa Pak? Jadi gini, kalau franchise itu pasti ada aturannya ya. Jadi kita ada kesepakatan di mana ada bahan-bahan yang di-provide oleh pusat dan ada juga bahan-bahan yang kita bisa beli sendiri di market gitu kan. Jadi itu sudah jelas aturannya, harganya berapa dan kita juga hitung-hitung dengan harga sekian HPL-nya berapa, namanya harga pokok produk ya. Jadi ibaratnya kayak modal kita berapa, nanti kalau dijual segini keuntungannya berapa, kita sudah ada. Kemudian proses produksinya simple, dari franchise hanya provide tepung, nanti kita juga yang masak dari kita, telur, minyak, gula, semua dari kita. Kemudian menjaga kualitas itu adalah kita harus pastiin semua sesuai standar operasional prosedur ya. Jadi di sana sudah dijelaskan kalau misalnya bahan yang mudah rusak itu misalnya telur, hati-hati ketika ada telur busuk misalnya, atau ketika sudah jadi adonan itu maksimal 2 hari misalnya, harus di kulkas. Kemudian keju karena pakai cheese ya, itu juga keju harus hati-hati, jangan sampai kita membiarkan keju itu membusuk menjadi jamur, karena itu jadi sudah di luar kualitas, kita nggak boleh menjual seperti itu. Untuk menarik dan mempertahankan pelanggan, nah ini cukup menarik ya. Kita itu kan memang produk viral ya. Iya, benar. Jadi kuncinya viral itu berarti bergantung pada market yang masih senang dengan produk kita gitu kan. Dan memang jadinya segmennya itu adalah anak muda. Bagaimana caranya adalah kita ikut di bazar-bazar di SMA, di universitas gitu ya, di SD, karena ini memang produk-produk yang umumnya disukain sama anak-anak kecil gitu kan, sama remaja gitu. Jadi kita berusaha untuk mendekati market pasar. Contohnya yaitu tadi kita pindahkan dari lokasi yang mungkin di tepi jalan, kita pindahkan ke sekolah sehingga akses buat marketnya itu tetap dekat gitu ya, ke anak-anak kecil, itu yang jadi market target pelanggan kita gitu. Jadi itu. Nah, terus Pak, dari mana sumber modal usaha ini dan bagaimana juga pengelolaan keuangannya yang dilakukan sehari-hari? Oke, sumber modal sudah pasti dari penghasilan saya juga ya, tabungan gitu kan, sedikit-sedikit ngumpulin. Kemudian pengelolaan keuangannya sehari-hari itulah nah ini kan kita pakai satu karyawan ini sudah di-train nih. Bagaimana pencatatan uang yang masuk, itu ada berapa transaksinya, jumlahnya berapa, dan stok barang seperti apa, setiap hari dia harus ngelaporin.
Jadi jangan sampai ada stok yang missing, misalnya dia lupa nggak ngitung jumlah keju misalnya, ternyata ketika mau bazar kejunya habis gitu kan. Hal-hal kayak gitu harus disiplin, setiap hari kita monitor. Kemudian kalau misalnya ada bazar harus ada total cash berapa yang masuk QRIS berapa, jadi semua pembukuan itu ada aplikasinya gitu. Pencatatan transaksinya itu digital apa manual, Pak? Transaksi itu sudah digital, jadi setiap kali orang bayar QRIS sudah pasti akan masuk ke rekening langsung ya. Dan kalau misalnya ada cash juga dicatat di situ, nanti tiap hari dia setor cashnya ke rumah gitu. Itu. Terus terakhir, apa kendala keuangan terbesar yang paling sering dihadapi, Pak, dalam operasional bisnis ini? Kendala keuangan sebenarnya sih lebih ke masalah harga ya, inkonsistensi harga. Jadi ketika lagi saya jadi banyak belajar nih, kalau suatu produk viral pasti nilainya akan tinggi awal-awal ya, baik harganya tinggi, kemudian keuntungannya, marginnya tinggi. Tapi ketika dia viralnya sudah mereda, mulai tuh ada yang kita harus menyesuaikan harga. Dari yang harga tinggi kita harus rendahin harga karena omsetnya supaya tetap ada yang beli gitu. Karena kan orang mulai bosen, kalau supaya nggak bosen caranya gimana? Harganya dimurahin supaya dia tetap bisa membeli gitu. Nah itu sih keuangan yang terbesar, karena kalau misalnya kita nurunin harga kan sudah pasti ada pengurangan revenue ya atau pendapatan. Tapi sementara kan di operasional kan tidak turun ya. Nah hal itu ketika triggernya itu akhirnya kita efisiensi di situ, karena harga baru, harganya turun, revenue turun, operasional cost saya sudah nggak mampu nih 3 orang, akhirnya saya kurangin jadi 1 orang. Alhamdulillah dia masih bisnisnya masih lancar lah, masih jalan lagi gitu. Sudah ada produk atau inovasi baru agar konsumen tidak bosan, Pak? Oke, konsumen tidak bosan ya. Jadi konsumen tidak bosan itu kan dari segi pertama packaging, kita juga ada perubahan dari si pusatnya ya. Kemudian juga mengenai kita kasih fleksibilitas, dikasih rasa apa misalnya ya, ada macam-macam kan variannya ada, kemudian ada varian yang dikasih sirup gitu. Jadi hal-hal itu sebetulnya membuat banyak pilihan ya. Tapi yang uniknya adalah ketika kita melempar itu ke pasar, justru malah pasar tetap suka yang original. Ibaratnya kayak misalnya saya ambil contoh kayak Indomie goreng ya, saya nyebut merek aja nih, Indomie goreng. Yang paling disukain Indomie goreng yang asli atau yang pakai varian rasa kayak Padang, kayak santan, kayak konro? Bisa jawab nggak? Iya, pasti yang original. Yang original kan? Iya, original. Nah dari situ saya melihat bahwa hati-hati ketika kita mengenalkan suatu produk, varian produk supaya tidak bosan, itu harus benar-benar harus pakai market research dulu. Jangan sampai kita salah asumsi kita di A, sementara konsumen sebenarnya masih seneng yang C gitu ya. Kita malah nambahin yang A, ujungnya kita sudah invest banyak, nggak diserap sama pasar lebih suka yang C. Nah dari situ saya belajar, saya sempat mengeluarkan produk baru dengan varian misalnya red velvet gitu ya. Jadi yang koinnya warna kuning jadi warna merah, jadi rasa red velvet. Tapi ternyata enggak tuh, konsumen masih tetap. Jadi inovasi itu bukan berarti inovasi yang kita nambahin produk baru, bukan, tapi inovasi dalam hal pendekatan marketing, kemudian kita juga ubah warna tampilannya tanpa harus mengubah produk ya, warna tampilan si gerainya misalnya supaya lebih fresh. Jadi itu yang penting menurut saya. Ini untuk melakukan hal promosi atau pemasarannya gimana tuh, Pak? Promosi pemasaran. Iya. Kita promosi sudah jelas, cari market ya, seperti ini kan promosi juga ya, kita pasang spanduk gitu kan. Terus juga kita ada ikut bazar, di bazar itu juga kita promosikan, misalnya kita kasih umbul-umbul, jadi lebih ke visual. Kalau untuk yang digitalnya, kita juga nanti setiap kali ada bazar kita bikin flyer gitu ya, ini ada bazar di sini yang Bitcoin. Jadi itu strateginya. Dan untuk yang secara umum seluruh Indonesia, dari pusat pun sudah punya Instagram, jadi dia juga tetap mempromosikan produk-produk Bitcoin ke semua market di Indonesia gitu.
Jadi Bapak saya izin bertanya. Hmm. Jadi bagaimana sistem pemberian gaji atau upah pada karyawan di usaha ini dan apa aja yang Bapak pertimbangkan untuk menggajinya? Oke, jadi pertama yang menentukan gajinya berapa itu dari pusat, ya. Tapi saya juga menambahkan insentif setiap kali ada bazar atau kegiatan yang cukup menguras tenaga. Selain itu, ya gajinya tentu saja dari pribadi juga, karena kan sistem keuangannya masih bercampur ya. Karena UMKM itu memang UMKM itu bukan badan hukum seperti PT gitu ya, yang sebagai pemilik franchise saya bisa memanage kayak pembedaan harta ya, antara harta operasional perusahaan sama harta pribadi, jadi masih nyampur. Nah, karena masih nyampur itu tadi, jadi pengajiannya dari pengajian personal dari pemilik franchise gitu. Dan itu tadi kalau misalnya ada tambahan ya kita sudah pasti dari uang kita sendiri yang membayar gitu. Oke Pak, untuk target atau rencana jangka panjangnya itu apa Pak? Karena kan setiap bisnis kita selalu tujuannya untuk jangka panjang ya Pak, Iya, nggak betul. yang sebentar doang. Itu Bapak sudah ada plan untuk jangka panjangnya atau gimana Pak? Yang pertama adalah ketika kita investasi itu harus siap untung atau rugi ya. Ketika dia untung jangan jumawa, ketika rugi jangan putus asa, ibaratnya gitu ya kalau orang bilang. Nah, jadi memang kalau dari awal kita punya UMKM dan itu mengandalkan viral, ketika viral tuh pasti banyak yang membuka usaha yang sama. Tapi masalahnya kalau yang bertahan itu mungkin cuma beberapa dari yang banyak itu, gitu kan? Nah, jadi saya sekarang sudah punya fase perjalanan UMKM itu seperti apa. Jadi pertama viral, semua pada datang, semua pada bikin, keuntungan ada gitu kan. Tapi ketika masyarakat marketnya jenuh, satu persatu tutup. Outlet itu banyak tutup. Nah, karena saya itu tipikal yang ya alhamdulillah saya masih punya karir ya. Jadi kayak saya invest uangnya itu tidak diputar lagi buat maksudnya uang itu diputar lagi akhirnya buat UMKM, sehingga UMKM itu alhamdulillah masih bisa survive. Dan untuk kedepannya sih harapannya itu ya, outlet saya itu adalah survivors, salah satu dari survivor dari semua outlet sekitar ini yang sudah tutup gitu. Dan mudah-mudahan maintain terus, karena lagi-lagi ya, yang viral itu mungkin akan suatu saat akan habis, tapi tidak selamanya habis. Karena apa? Contoh yang viral tuh misalnya kayak es cappuccino misalnya ya, kopi cappuccino misalnya, cappuccino Milo, awal pasti banyak yang jual, tapi lama-lama Habis. tidak habis, ada satu atau dua yang masih jalan, masih bertahan. Nah, saya targetnya seperti itu, bertahan dalam arti ketika ada momennya untuk tumbuh lagi dengan produk baru, nah baru saya bisa grow lagi bisnisnya gitu. Jadi saat ini memang lagi survival mode. Gitu. Dan untuk terakhir nih Pak, kan kita dari Fakultas Ekonomi Iya, dan kebetulan kita juga pasti ada ada keinginan untuk berusaha gitu. Iya ya. Kira-kira Bapak tuh ada masukan atau saran nggak sih Pak untuk kita yang ingin mulai usaha gitu? Kayak dari hal terkecilnya tuh apa, atau dari pemikiran kita dulu yang harus seperti apa gitu Pak? Kalau mau punya usaha, pertama mindsetnya harus benar-benar ini dulu ya, grow mindset lah ya. Kan ada fixed mindset sama grow mindset. Fixed mindset tuh saya zona nyaman aja, saya nggak mau belajar hal yang baru, udah cukup, saya merasa tahu. Tapi kalau grow mindset, semua opportunity itu unlimited. Karena apa? Ini generasi kalian itu beruntung, kalian punya internet, punya ChatGPT, punya ibaratnya kayak semua informasi tuh sekejap mata sudah bisa kita pakai gitu. Kalau zaman saya dulu masih harus ke perpustakaan tuh, tapi sekarang saya juga udah bisa pakai internet. Nah, intinya adalah kita harus lihat kebutuhan dasar manusia itu apa: pangan, sandang, papan. Nah, kalau kita bergerak di 3 industri ini, berarti kita berada dalam target yang market yang sudah pasti dibutuhkan. Mau sangan, mau pangan, mau papan. Itu dulu. Nah, mana yang modalnya paling kecil? Modal paling kecil sudah pasti adalah pangan, karena gampang ya, modalnya paling kecil. Seperti apa? Kemudian kita juga harus bisa melihat opportunity nih, misalnya ketika orang menciptakan handphone gitu kan, pasti orang pertama kali bikin handphone nggak kepikiran tuh punya soft case-nya.
ya kan? Oke. Softcase ini muncul adalah karena ada orang yang melihat ini handphone sering jatuh, sering retak. Saya harus punya pelindung nih. Ternyata pelindung ini berguna nih buat orang lain. Saya akhirnya bikin inovasi. Ya udah saya bikin aja usaha bikin pelindung handphone. Ini makanya besar loh. Handphone yang dibeli pasti akan ada screen guardnya, ada softcase-nya. Nah, inovasi itu dari anak muda itu sebenarnya unlimited sekarang. Kenapa? Ada AI, ChatGPT misalnya. Saya kalau ada orang nunggu makan, saya pengen makan yang kayak sekarang nih, kan orang lagi concern soal kayak apa kolesterol gitu kan, kayak diabetes, manis-manis. Ya kepikiran nggak kalau misalnya yaudah saya mau bikin snack yang sehat buat ibu-ibu yang nunggu di kantin, misalnya ibu-ibu yang nunggu sekolah, jajanin aja, tawarin ya bu, mau ini nggak chicken wrap yang vegan misalnya. Bukan vegan ya kalau chickennya, ya pokoknya yang sehat lah, Healthy. misalnya ini dikasih jelly misalnya. Terus caranya dari mana? Dari ChatGPT. Saya mau bikin chicken wrap yang enak, tolong bikinin, biayanya berapa, kemudian kalau dijual marginnya berapa. Kalau misalnya jual makanan itu marginnya bisa sampai 40%, atau misalnya modal 20% bisa 80% ininya keuntungannya. Karena kita juga mempertimbangkan pasti ada yang busuk kan. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja karena semua ChatGPT itu semua ilmu ada di situ. Ya kita bisa punya ide-ide untuk bisa menjual hal-hal yang dibutuhkan, yaitu makanan, minuman. Kalau misalnya mau sandang papan, ya kalau papan kan biasanya modalnya besar ya. Tapi kalau misalnya papan tuh misalnya kayak gini, ada orang yang kesulitan, saya rumah ini suka ini nih, internetnya suka bermasalah gitu kan. Kalau gitu kita bisa bikin usaha, saya bisa punya konsultasi mau bikin jaringan internet misalnya. Nah itu kayak gitu di papan misalnya, kebutuhan yang sangat basic juga kan internet itu kan. Misalnya kalau sandang juga sama, misalnya saya butuh pakaian yang buat sehari-hari enak nih, bahannya yang adem misalnya. Nah itu coba diinovasi gimana cari pakaian yang adem, kemudian bikin desain yang bagus seperti apa. Jadi sekarang menurut saya sih sudah nggak ada alasan kalau anak generasi muda itu nggak bisa berkreasi ya, karena semua informasi ada, inspirasi itu ada, tinggal kita menangkap peluang aja sih sebetulnya. Berarti yang pertama kita harus punya grow mindset, dan Ya. kedua pintar-pintar cari peluang ya Pak. Cari peluang ya dengan baca, belajar, jalan-jalan. Ya saya saranin jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Banyak jalan-jalan, cari di desa tuh apa yang bisa dibawa ke kota, yang bisa dijual, yang kira-kira bisa meledak lah tanda kutip ya. Karena ya Rasulullah sendiri kan menyarankan kita tuh berdagang dan kita banyak merantau. Itu aja kan. Kalau kita sering jalan-jalan, kita banyak terbuka, ternyata di lapangan, di masyarakat ini sukanya yang seperti ini. gitu kan. Kenapa yang di sini nggak dibawa ke kota misalnya? Hal kayak gitu yang bisa membuka inspirasi, membuka cakrawala, membuka pemikiran. Oke, baik, untuk pertanyaannya itu saja Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Juga saya berharap kita semua bisa punya usaha lah, Ya, dan amin. mengikuti jejak Amin. Bapak ini. Amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil wawancara dengan Pak Ari, setiap bisnis UMKM memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kekurangan dapat diatasi dengan inovasi ataupun melihat peluang bisnis yang ada di dalam pasar. Yamicoin sendiri memiliki cara untuk bertahan, yaitu dengan menggunakan dua konsep, yaitu tren atau FOMO. Tanpa kedua konsep tersebut, Yamicoin masih dapat bertahan dengan menggunakan konsep keorisinalan dengan ciri khas keju mozzarella-nya. Oleh sebab itu, suatu bisnis UMKM dapat bertahan bergantung dengan apa yang dijualnya, kebutuhan pokok atau kebutuhan sampingan. Oke, sebagai kesimpulan penutup, saya telah mengutip jawaban dari Pak Ari. Bagaimana sih saran untuk kita ini sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi ini untuk memulai suatu usaha? Di antaranya yaitu ada grow up mindset dan peluang bisnis. Yang dimana grow up mindset ini kita harus mempunyai suatu hal, pikiran untuk tidak terjebak di zona nyaman, dan harus memperkembangkan pemikiran kita untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Dan untuk peluang bisnisnya itu kita
kita harus bisa melihat peluang-peluang bisnis kita agar kita bisa memulai usaha dengan lebih baik, dan ketika kita mengalami kebangkrutan kita tidak putus asa atau menyerah. Jadi kan kalau yang mau nyemil, jajan, mau nyobain viral-viral langsung yang Mikoin aja guys. Mana enak Bu? Wah, kejunya mana? Aduh, kok Meza? Kamu pada gada-gada? Jajan yang Mikoin aja ya guys. Action. Dan apa sih Dik? Ini deh. Ayam balado. Ditarik. Ya, dit. Panas anjing. Tuh jadi ganteng banget.